Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bunda Tika Febriani selaku dosen pengampu mata kuliah bimbingan konseling karir dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karenanya kita dapat melaksanakan presentasi bimbingan konseling karir ini melalui Zoom meeting pada kesempatan kali ini. Tak lupa sholawat beserta salam kita junjung agungan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena beliaulah yang membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang seperti saat ini. Baiklah, saya di sini sebagai moderator dan pemateri kedua dan saya bersama teman saya yaitu Vista Palma Padilla sebagai pemateri pertama. Baiklah, kita langsung mulai saja untuk pemateri pertama yang akan disampaikan oleh Vista Palma Padilla. Kepadanya waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada saudara Nanda. Di sini saya akan judul besar kita yang akan kita bahas yaitu tentang teori perkembangan karir Elie Ginzberg, kemudian teori kepribadian John L. Holland, yang ketiga yaitu teori batas dan kompromi Linda S. Geffridos. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori perkembangan karir menurut Elie Ginzberg 1911 sampai dengan 2002. Biografi singkat tentang Elie Ginzberg. Elie Ginzberg menjadi profesor ekonomi di Universitas Columbia pada tahun 1935. Dalam kapasitas inilah ia berkembang dengan Jenderal Dwight D. Eisenhower tak lama setelah Eisenhower menjadi pasien di sana pada tahun 1948. Ginzberg dan Eisenhower membayangkan sebuah proyek yang akan melakukan penelitian yang luas mengenai catatan militer yang mendokumentasikan penolakan 2 juta orang dari tugas aktif selama Perang Dunia II, dengan maksud untuk menerapkan temuan itu pada berbagai masalah tenaga kerja, baik dalam kehidupan militer maupun sipil. Selanjutnya, konsep utama teori perkembangan Ginzberg, yaitu teori perkembangan karir, development career choice theory. Ginzberg merupakan hasil kerjasama suatu tim yang mempelajari tentang pengaruh perkembangan terhadap pemilihan karir. Kelompok ini terdiri dari Elie Ginzberg, yang seorang ahli ekonomi, S. Ginzburg, yang seorang ahli psikiater, S. Axelrod, yang seorang sosiolog, dan G. Herma, yang merupakan seorang psikolog. Menurut Ginzberg dan Ginzburg, Alexard dan Herma 1951, perkembangan dalam proses pilihan pekerjaan mencakup 3 tahapan yang utama, yaitu masa fantasi, yang kedua yaitu masa tentatif, kemudian tahap realistik. Di situ mengenai masa fantasi. Masa fantasi adalah masa di mana ya, kemudian lanjut, masa ini terhadap realistik pun dibedakan menjadi tiga tahap, yaitu masa eksplorasi, tahap kristalisasi, dan yang ketiga tahap spesifikasi. Selanjutnya, aplikasi dalam bimbingan
karir. Yang pertama ada fantasi, yang kedua ada tentatif, yang ketiga ada realistik. Di sini fantasi merupakan maaf. Fantasi adalah tahap mencakup usia kira-kira kurang lebih 12 tahun atau bisa dikatakan anak yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Nah, pada tahap ini karir tersebut masih sebatas angan-angan, hayalan atau imajinasi atau fantasi dari individu tersebut. Biasanya dikatakan dalam menentukan cita-cita anak SD atau yang berusia di bawah 12 tahun. Di situ cenderung bersifat sembarangan atau pilihannya itu belum ada pertimbangan yang matang mengenai apa yang akan dia pilih karirnya itu. Kemudian tentatif. Tentatif adalah masa pada tahap ini berkisar antara 11 sampai 18 tahun. Siswa ini sekitaran SMP dan SMA, yang di dalamnya meliputi 4 tahap, yaitu minat, kapasitas, nilai, dan transisi. Pada tahap ini, anak mulai menimbang-nimbang, misalnya mempertimbangkan kemampuan dan kapasitasnya, namun seringkali individu kurang dapat memahami hal tersebut. Untuk itu dapat dibantu oleh seorang konselor. Yang ketiga yaitu realistik. Realistik adalah tahap di mana berkisar 19 tahun atau usia saat perkuliahan atau bekerja. Nah, masa ini bertahap meliputi eksplorasi, kristalisasi, dan spesifikasi. Selama masa realistik, anak melakukan eksplorasi dan dengan menyatukan faktor internal dan faktor eksternal. Nah, anak ini memasuki masa kristalisasi di mana anak harus sudah mengambil keputusan. Selanjutnya, anak memasuki masa spesifikasi di bidang pendidikan misalnya. Kemudian, pada tahap ini, konselor dapat membantu untuk pelayanan bimbingan karir agar dapat memahami potensi dirinya itu. Selanjutnya, mengenai teori kepribadian John L. Holland. Biografi John L. Holland, John Lewis Holland, 21 Oktober 1919 sampai 27 November 2008 adalah seorang profesor sosiologi emeritus di Universitas Johns Hopkins dan seorang psikolog Amerika. Dia meninggal pada tanggal 27 November 2008 di Union Memorial Hospital. Holland paling dikenal sebagai pencipta model pengembangan karir tema kerja Holland atau Holland Codes. Kemudian prinsip-prinsip kepribadian Holland. Kepribadian seseorang menurut Holland merupakan hasil dari keturunan dan pengaruh lingkungan. Asipo 1987 halaman 84, Winkel dan Hastuti 2005 halaman 634 sampai halaman 635 menjelaskan bahwa pandangan Holland mencangkup 3 ide dasar. Dan Menrihu 1992 halaman 70 berpendapat bahwa ada 4 asumsi yang merupakan jantung teori Holland. Selanjutnya Holland Menrihu 1992 sampai halaman 77 hingga 78 juga menambah 3 asumsi tentang orang-orang dan lingkungan asumsi-asumsi ini.
Yang pertama yaitu adalah konsistensi, yang kedua diferensiasi, yang ketiga kongruensi. Pada tahap konsistensi, pada diri seorang atau lingkungan, beberapa pasangan tipe lebih dekat hubungannya daripada yang lainnya. Misalnya seperti tipe realistik dan investigatif lebih banyak persamaannya daripada tipe konvensional dan arsitek. Kemudian diferensiasi. Beberapa orang atau lingkungan lebih dibatasi secara jelas daripada yang lainnya. Misalkan seseorang mungkin sangat menyerupai suatu tipe dan menunjukkan sedikit kesamaan dengan tipe-tipe yang lainnya. Yang ketiga, kongruensi. Berbagai tipe memerlukan berbagai lingkungan. Misalnya tipe realistik tumbuh dengan subur dan dalam lingkungan realistik, karena lingkungan seperti itu memberikan kesempatan-kesempatan yang menghargai kebutuhan-kebutuhan tipe realistik. Selanjutnya, mengenai tipe-tipe kepribadian menurut John L. Holland. Yang pertama ada realistis. Realistis adalah tipe model ini memiliki kecenderungan untuk memilih lapangan kerja yang berorientasi pada penerapan. Cirinya kayak mengutamakan kejantanan, kekuatan otot, keterampilan fisik, kemudian mempunyai kecakapan dan koordinasi motorik yang kuat. Selanjutnya, investigatif, yaitu tipe di mana ditandai dengan adanya suatu tugas-tugas yang memerlukan kemampuan yang bersifatnya abstrak dan kreatif di dalam lingkungan ini. Nah, individu ini lebih menyukai metode yang menggunakan berpikir secara logis untuk menangani permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Kemudian yang ketiga, sosial. Lingkungan sosial adalah tempat di mana seseorang berhubungan dengan orang lain, di mana hal itu diperlukan kemampuan untuk menginterpretasikan dan mengubah perilakunya untuk berkomunikasi dengan orang lain. Model ini memiliki kecenderungan yaitu memilih lapangan pekerjaan yang bersifat membantu orang lain. Tipenya yaitu pandai bergaul dan berbicara, bersifat responsif, bertanggung jawab, kemanusiaan, bersifat religius. Yang keempat yaitu konvensional. Tipe ini pada umumnya memiliki kecenderungan terhadap kegiatan verbal. Ia menyenangi bahasa yang tersusun baik, kemudian angka yang teratur, menghindari sesuatu yang kabur, senang mengabdi, mengidentifikasikan diri dengan kekuasaan. Contohnya seperti pekerjaan kasir, kemudian statistik, pemegang buku, pegawai arsip, pegawai bank, dan pekerjaan lainnya yang sejenis. Yang kelima, usaha atau tipe enterprising, yaitu model di mana ciri khasnya itu menggunakan keterampilan berbicara dalam situasi di mana ada kesempatan untuk menguasai orang lain atau mempengaruhi orang lain. Contoh pekerjaannya yaitu dengan pedagang, kemudian politikus, manajer pemimpin eksekutif perusahaan, kemudian perwakilan dagang, dan pekerjaan yang lainnya. Yang keenam yaitu artistik, yaitu di mana model ini memiliki kecenderungan berhubungan dengan orang lain secara tidak langsung. Dia bersifat sosial dan sukar menyesuaikan diri. Contohnya seperti ahli musik, kemudian ahli kartun, ahli drama, pencipta lagu, penyair, dan pekerjaan yang lainnya yang serupa. Selanjutnya yaitu mengenai teori batas dan kompromi Linda S. Gottfriedson. Dalam model Gottfriedson, kelas sosial dan
kecerdasan digabungkan dalam teori konsep dalam menentukan pilihan kejuruan dan dapat dilihat pada konstruksi sebagai berikut. Yang pertama yaitu self-concept. Self-concept itu adalah di mana seseorang di dalam dirinya itu seperti kayak penampilan, kemudian kemampuan, kepribadian, jenis kelamin, dan nilai-nilai dan tempat dalam masyarakat. Yang kedua yaitu image of occupation, di mana gambaran ini gambaran pekerjaan, mengacu pada pekerjaan tetap yang mencangkup kepribadian orang pada pekerjaan yang berbeda. Yang ketiga, cognitive maps of occupation. Pada kognitif pekerjaan, hal ini tentang bagaimana remaja dan dewasa membedakan pekerjaan menjadi dimensi utama, khususnya maskulinitas atau feminitas, tingkat prestise atau kewibawaan kerja, dan lapangan pekerjaannya. Yang keempat, circumscription. Biasanya peta ini yaitu mengenai hal tentang bagaimana remaja mencerminkan proses di mana seorang individu itu mempersempit wilayahnya ketika membuat keputusan tentang ruang sosial atau alternatif yang bisa diterima. Yang selanjutnya yaitu social space. Biasanya seseorang mengambil suatu pekerjaan sesuai dengan lingkungan tempat tinggalnya. Seperti contoh, seseorang hidup di lingkungan pantai yang sebagian besar bekerja menjadi nelayan. Secara tidak langsung orang tersebut maka akan berorientasi untuk menjadi seseorang nelayan sesuai dengan keadaan lingkungannya. Yang keenam, kompromis, yaitu mencerminkan individu akan puas dengan pilihan yang baik, tapi bukan yang terbaik menurut Gottfried Friedson. Individu tidak akan berkompromi bidang minat mereka dengan fetis atau jenis kelamin ketika ada perbedaan kecil. Mungkin cukup sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Palma Fadila. Untuk pemateri yang selanjutnya itu yang akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu perkembangan kognitif. Gottfriedson 2005 menjelaskan bahwa kapasitas individu untuk belajar dan penalaran meningkat dengan usia kronologis dari lahir sampai remaja, dan pertumbuhan ini merupakan kompetensi mental yang mempengaruhi perilaku dan kehidupan mereka. Dua produk utama kompetensi mental perkembangan yaitu peta kognitif, yaitu pekerjaan dan konsep diri. Yang keduanya merupakan pemahaman dari dunia kerja. Gottfriedson 2005 menunjukkan bahwa meskipun anak-anak semua dasarnya membangun peta kognitif yang sama dari pekerjaan, mereka akan mengembangkan konsep diri. Pada dasarnya, Gottfriedson menyatakan bahwa anak-anak mulai mengembangkan citra sosial dari diri mereka sendiri dalam dunia sosial, yaitu Bates 2008. Yang selanjutnya, pembentukan diri. Teori ini menekankan bahwa individu mandiri dapat membentuk si dirinya sejak lahir, dan bahwa melalui mengalami individualitas mereka berkembang. Gottfriedson 1996 menyatakan bahwa itu adalah hanya budidaya pengetahuan diri, bahwa individu menjadi lebih mengarahkan dalam kehidupan mereka sendiri. Batasan dan kompromi sebagai proses di mana individu memilih beberapa jalur orang lain dan tidak mereka karena ingin dianggap sebagai proses dari definisi diri dan pembentukan diri. Selanjutnya, teori batasan adalah mana seorang individu menghilangkan keinginan pekerjaan dan tidak dapat diterima dari berbagai kemungkinan karir. Proses batasan ditopang oleh 5 prinsip, yaitu
Dalam teori batas ini terdapat 4 prinsip batasan sesuai perkembangan umur, yaitu tahap yang pertama orientasi ukuran dan kekuatan, itu antara umur 3-5 tahun. Tahap kedua orientasi peran gender 6-8 tahun. Yang ketiga, tahap 3 orientasi penilaian sosial umur 9-13 tahun. Tahap keempat, orientasi diri internal yang unik 4 tahun ke atas. Selanjutnya, teori kompromi. Tidak seperti batasan, kompromi adalah proses pemeriksaan atas dasar realitas eksternal atau aksibilitas. Hal ini mengacu pada hambatan atau skala atau ekonomi di lingkungan yang mempengaruhi kesempatan seseorang untuk mendapatkan ke dalam pekerjaan tertentu. Misalnya, keadaan sosial ekonomi, keluarga, kontak, atau lokasi geografis dapat mempengaruhi kerja individu peluang. Pada dasar kompromi adalah proses di mana individu menyerahkan alternatif yang paling disesuaikan bagi mereka yang anggap sebagai lebih mudah diakses. Selanjutnya, untuk materi slide terakhir yaitu menurut Gottfredson 1996 mengusulkan 4 prinsip kompromi, yaitu prinsip yang pertama, prinsipnya adalah pengembangan prioritas bersyarat di mana pentingnya gender, prestis, dan jenis kegiatan pekerjaan tergantung pada tingkat keparahan kompromi yang diperlukan. Yang kedua, prinsip berhubungan dengan kapasitas individu untuk memilih pilihan yang baik dan belum tentu pilihan yang terbaik. Yang ketiga, prinsip ini berlaku ketika bersedia pihak tidak memuaskan individu dan mereka menghindari berkomitmen untuk pilihan lain. Dalam proses ini disebut sebagai stuffing, tidak cukup baik. Yang keempat, akomodatif. Untuk berkompromi adalah proses di mana individu menampung bahkan membuat kompromi besar dalam kasus tersebut. Kuasa mereka akan bergantung pada sejauh mana mereka mampu melaksanakan yang diinginkan lingkungannya. Itulah penjabaran materi dari saya dan teman saya Vista Palma Padilla. Untuk teman-teman sekalian yang ingin bertanya, boleh nanti menuliskan pertanyaannya di kolom komentar YouTube. Selanjutnya, baiklah, itu presentasi dari kelompok 5. Jika ada salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.